Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dari kelas Praktikum Elektronika Analog T1 akan mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami yang berjudul Stop Band Filter. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok 4 ada Nadia Rahmadani dengan NIM 063, kemudian ada Azahra Raihani Putri dengan NIM 064, kemudian ada Hanifa Anafi Husna dengan NIM 065, dan yang terakhir ada Aditya Dewangga dengan NIM 067. Kasus atau masalah yang didapatkan oleh kelompok kami adalah suatu elektrokardiograf membutuhkan rangkaian band stop filter analog dengan rentang frekuensi stop band 50 hingga 100 Hz. Selain itu juga dibutuhkan penguatan tegangan sebesar 7 kali. Di sini kelompok kami akan membuat rangkaian band stop filter analog yang akan memblokir atau menekan sinyal pada frekuensi 50 hingga 100 Hz. Selain itu terdapat juga rangkaian operasional amplifier yang berfungsi untuk menguatkan tegangan sehingga tegangan menguat sebesar 7 kali. Selanjutnya, kami akan membahas studi pustaka yang akan menjelaskan ECG dan bagaimana penggunaan band stop filter pada ECG. ECG atau elektrokardiograf merupakan alat yang digunakan untuk merekam irama jantung yang diproyeksikan melalui sebuah sinyal. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini merupakan alat elektrokardiograf atau ECG. Perekaman ECG dapat terganggu oleh berbagai macam kebisingan atau yang biasa disebut noise, termasuk gangguan saluran listrik atau power line interference (PLI). Kebisingan ini dapat juga berasal dari DC offset yang tidak stabil. DC offset yang tidak stabil dapat ditimbulkan dari elektroda yang dipasangkan pada tubuh pasien. Kebisingan lain bisa berasal dari kebisingan dari otot, dengungan listrik sebesar 50 atau 60 Hz, kebisingan yang ditimbulkan dari peralatan yang berada pada lingkungan tersebut, dan kebisingan dari alat ECG itu sendiri, seperti dari internal DC atau DC converter. Gangguan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam melakukan diagnosis karena hasil perekaman ECG terganggu oleh kebisingan tersebut. Kemudian, dari masalah di atas diperlukan sebuah filter untuk menyaring noise tersebut. Filter bekerja dengan cara menghilangkan noise yang tidak diinginkan, terutama pada ECG yang memiliki sinyal yang sangat kecil, sekitar 1 mV, sehingga penggunaan filter pada ECG ini sangat dibutuhkan untuk menghilangkan berbagai macam noise. Filter akan menghilangkan atau mengurangi frekuensi di mana noise itu terjadi sambil melewatkan sinyal frekuensi masuk. Idealnya, filter harus menghilangkan noise tanpa mempengaruhi sinyal yang diinginkan. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Dengung listrik, kebisingan dari otot, dan kebisingan DC offset semuanya berada pada range frekuensi yang sama dengan sinyal ECG. Maka dari itu, adanya perubahan frekuensi sinyal dikarenakan penggunaan filter tidak dapat dihindari. Sehingga dibutuhkan keseimbangan antara menghilangkan kebisingan dengan mempertahankan sinyal aslinya. Filter digunakan sesuai dengan kebutuhan dan sinyal yang diinginkan, seperti pada proses pemantauan, perawatan intensif, diagnosis, rawat jalan, dan lain-lain membutuhkan keseimbangan yang berbeda-beda. Di sini dapat dilihat bagaimana prosedur perekaman sinyal jantung menggunakan ECG. Terdapat teknisi, kemudian pasien yang dipasangi elektroda pada tubuhnya, kemudian ECG, dan hasil dari perekaman sinyal jantung pasien. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana prosedur perekaman sinyal jantung menggunakan ECG. Sebelumnya, pasien harus diberikan penjelasan bagaimana prosedur perekaman sinyal jantung. Kemudian, pasien akan ditidurkan dalam posisi 45 derajat. Lalu, elektroda akan dipasangkan pada tubuh pasien, yaitu pada bagian dada, seperti yang terlihat pada video ini. Kemudian pada kedua tangan, dan kepada kedua kaki. Setelah elektroda ditempelkan, ECG akan disambungkan pada elektroda-elektroda tersebut. Kemudian, perekaman sinyal jantung akan dimulai. Lalu setelah perekaman selesai, hasil perekaman dapat dicetak untuk dianalisis oleh dokter.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ECG ini membutuhkan sebuah filter. Pada praktikum ini dijelaskan bagaimana penggunaan bandstop filter pada ECG. Bandstop filter atau biasa disebut sebagai notch filter merupakan filter yang akan menghilangkan frekuensi pada range tertentu. Bandstop filter mengkombinasi RC low pass filter dengan RC high pass filter. Apabila low pass filter dan high pass filter digabungkan, ditambahkan dengan sebuah amplifikasi akan membentuk sebuah konfigurasi bandstop filter yang akan menghilangkan atau melemahkan frekuensi pada dua titik frekuensi cutoff. Bandstop filter ini merupakan kebalikan dari bandpass filter. Kemudian di sini dapat dilihat bagaimana grafik respon frekuensi pada bandstop filter. Pada bandstop filter akan melewatkan semua frekuensi dari 0 Hz sampai pada titik frekuensi cutoff pertama yang disebut FL, dan akan melewatkan semua frekuensi yang melewati frekuensi cutoff kedua yang disebut FH. Di sini dapat terlihat daerah pada frekuensi sebelum FL merupakan passband, dan frekuensi setelah FH juga merupakan passband. Kemudian antara FL dan FH merupakan stop band, di mana di sini dia akan dilemahkan, kemudian pada saat mau menuju frekuensi FH akan mulai naik sedikit demi sedikit. Filter bandwidth dapat didefinisikan sebagai FH min FL. Di sini juga dapat dilihat bagaimana perumusan FL, FH, dan FC. FL sama dengan 1/2πRL kali C, kemudian FH sama dengan 1/2πRH kali C, kemudian FC sama dengan akar FL kali FH. Dalam rangkaian bandstop filter, penggunaan op-amp memungkinkan terjadinya sebuah penguatan dalam rangkaian. Karena menggunakan op-amp penguat jumlah pada outputnya, maka gelombang tegangan output akan memiliki beda fase 180 derajat terhadap tegangan inputnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rangkaian bandstop filter ini terdiri dari low pass filter yang ditandai dengan peletakan komponen R yang mendahului C, kemudian high pass filter yang ditandai dengan komponen C yang mendahului komponen R, kemudian ada amplifier berjenis summing amplifier atau penguat jumlah yang ditandai dengan adanya lebih dari satu komponen R pada inputnya. Dikarenakan menggunakan summing amplifier yang berjenis inverting, nanti tegangan outputnya akan memiliki beda fase 180 derajat terhadap tegangan inputnya. Di sini dapat dilihat bagaimana penggunaan bandstop filter pada ECG untuk menghilangkan noise. Filtering pada ECG ini diambil dari jurnal yang berjudul Noise Reduction in ECG Signal Using Notch Filter oleh Chavi Saxena, Murarka, dan Hemankumar Gupta. Di sini dapat dilihat bagaimana bentuk original dari ECG sinyal. Kemudian karena adanya kebisingan listrik yang besarnya 50 Hz, bentuk dari sinyal ECG-nya jadi seperti ini. Sinyal ECG terganggu dengan noise kebisingan listrik, sehingga tidak dapat dilihat mana ECG sinyal yang asli. Kemudian digunakan notch filter untuk memfilter kebisingan listrik tersebut, sehingga dapat dilihat bagaimana hasil filtering dari ECG ini, di mana ECG sinyalnya dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya adalah metodologi. Pertama, siapkan komponen listrik dan rangkaian bandstop filter sesuai pada gambar. Kedua, pasang function generator sumber sinusoidal dengan nilai tegangan masukan sebesar 10 mV. Yang ketiga, pasang multimeter dengan setting tegangan AC untuk mengukur tegangan masukan dan luaran. Yang keempat, pasang osiloskop untuk mengamati bentuk gelombang masukan dan luaran. Dan yang terakhir, mengukur nilai tegangan masukan dan luaran pada 10 nilai frekuensi yang berbeda, yaitu antara 10 sampai 500 Hz. Selanjutnya adalah perhitungan awal. Untuk mendapatkan frekuensi cutoff sebesar 50 hingga 100 Hz, diperlukan perhitungan untuk menyesuaikan nilai dari resistor dan kapasitor agar frekuensi cutoff sesuai dengan yang diinginkan. Digunakan kapasitor sebesar 100 nanofarad. Nah, untuk mendapatkan
cut-off frekuensi low sebesar 50 Hz digunakan rumus FL sama dengan 1/2pi per L dikali C, sehingga didapatkan nilai RL sebesar 31,830 kilo atau dibulatkan menjadi 32 kilo. Selanjutnya, untuk mendapatkan cut-off frekuensi high sebesar 100 Hz digunakan rumus yaitu FH sama dengan 1/2pi RH dikali C, dan didapatkan nilai RH sebesar 15,915 kilo atau dibulatkan menjadi 16 kilo. Nah, untuk frekuensi center dari rangkaian ini sendiri yaitu akar dari FL dikali dengan FH, yaitu sebesar 70,710 Hz atau bisa dibulatkan menjadi 71 Hz. Pada perancangan rangkaian operasional amplifier bandstop filter dibutuhkan 3 buah op-amp. Di sini kami menggunakan op-amp LM358AD. Ketiga op-amp dibalikan secara vertikal untuk menukar tempat plus minus. Lalu kami menggunakan nilai VCC sebesar 15 volt dan VEE sebesar negatif 15 volt. Pada op-amp kiri bawah dirangkai seperti rangkaian high pass filter dengan nilai resistor hasil dari perhitungan sebelumnya, yaitu 16 kilo ohm dan kapasitor 100 nanofarad. Pada op-amp kiri atas dirangkai seperti rangkaian low pass filter dengan nilai resistor 32 kilo ohm dan kapasitor 100 nanofarad. Pada kapasitor rangkaian low pass filter, kapasitor di-groundkan dan resistor pada rangkaian high pass filter di-groundkan. Lalu, pada op-amp kanan merupakan inverting summing amplifier dengan nilai R1 dan R2 adalah 10 kilo ohm dan nilai R3 adalah 70 kilo ohm. Sumber tegangan pada rangkaian ini menggunakan function generator sumber sinusoidal dengan nilai sumber masukan adalah 10 MVP atau 10 mili peak to peak voltage. Lalu multimeter dipasangkan pada awal rangkaian dan akhir rangkaian untuk mengukur nilai tegangan masukan dan tegangan luaran, dan osiloskop untuk mengamati sinyal masukan dan luaran. Berikut merupakan hasil percobaannya. Pertama, data tabel tegangan output dan input terhadap perubahan frekuensi dengan nilai 10 frekuensi yang berbeda. Kedua, grafik osiloskop tegangan output dan input. Pada sinyal warna hijau merupakan sinyal tegangan input dan oranye merupakan sinyal tegangan output. Ketiga, grafik tegangan output dan input terhadap perubahan frekuensi dengan sumbu X adalah frekuensi dan sumbu Y adalah tegangan output. Setelah mendapatkan hasil percobaan, dilakukan analisis perhitungan untuk mengetahui besar dari penguasaan tiap frekuensi. Dengan menggunakan rumus A sama dengan negatif V out per second. Pada frekuensi 5 Hz didapatkan penguatan sebesar negatif 6,954, pada frekuensi 10 Hz didapatkan penguatan sebesar negatif 6,827, pada frekuensi 30 Hz didapatkan penguatan sebesar negatif 5,826, pada frekuensi 50 Hz didapatkan penguatan sebesar negatif 4,936, pada frekuensi 70 Hz didapatkan penguatan sebesar negatif 4,665, pada frekuensi 100 Hz didapatkan penguatan sebesar negatif 4,961, pada frekuensi 180 Hz didapatkan penguatan
sebesar negatif 5,977. Pada frekuensi 300 Hz didapatkan penguatan sebesar negatif 6,565. Pada frekuensi 400 Hz didapatkan penguatan sebesar negatif 6,744, dan yang terakhir pada frekuensi 500 Hz mendapatkan penguatan frekuensi sebesar negatif 6,806. Pada percobaan rangkaian bandstop filter ini didapatkan hasil tegangan output dengan cara mengubah-ubah frekuensi inputnya. Rumus yang kami gunakan untuk mengetahui amplifikasinya yaitu sebagai berikut. A sama dengan min V output per V input, yang mana rumus ini digunakan karena amplifier yang digunakan pada rangkaian ini merupakan operasional amplifier inverting, dan tanda negatif yang terdapat pada rumus tersebut menunjukkan bahwa terjadi pembalikan pada keluarannya atau tegangan output memiliki beda fasa 180 derajat terhadap tegangan inputnya. Hal tersebut dapat dilihat pada osiloskop berikut, di mana gelombang tegangan outputnya mengalami penguatan dan juga memiliki beda fasa 180 derajat terhadap tegangan input. Pada perhitungan awal diketahui untuk memiliki frekuensi bandstop 50 hingga 100 Hz dengan kapasitor bernilai 100 nanofarad, dibutuhkan resistor bernilai 32 kilo ohm pada low pass filter dan 16 kilo ohm pada high pass filter, yang kemudian dihitung frekuensi senternya sebesar 71 Hz, yang mana apabila frekuensi input mendekati frekuensi center, maka tegangan outputnya akan semakin kecil, dan apabila menjauhi frekuensi center, maka tegangan outputnya akan kembali membesar seperti yang ada pada tabel ini. Hal tersebut tentu berefek juga terhadap penguatannya yang dapat dilihat pada slide berikut ini, di mana ketika mendekati frekuensi center, penguatannya akan melemah karena tegangan outputnya yang semakin mengecil, dan ketika menjauhi frekuensi center yaitu 71 Hz, maka penguatannya akan kembali membesar karena tegangan outputnya yang membesar pula. Hal ini disebabkan semua frekuensi di bawah 50 Hz akan diteruskan oleh low pass filter ke output, dan semua frekuensi di atas 100 Hz akan diteruskan ke output oleh high pass filter. Sedangkan frekuensi di antara 50 hingga 100 Hz akan dihilangkan atau rejected, sehingga akan terlihat pada grafik respon membentuk cekungan seperti ini, yang kemudian dapat dilihat juga pada grafik yang kami buat dari data praktikum ini, yang mana artinya percobaan yang kami lakukan sudah sesuai secara teoritis. Pada praktikum ini, rangkaian bandstop filter atau band reject filter yang dirangkai dimaksudkan untuk digunakan pada elektrokardiograf untuk menyaring, menghilangkan atau mengurangi noise atau kebisingan sebanyak mungkin agar sinyal elektrokardiograf yang diinginkan dapat terbaca, sehingga memudahkan dokter dalam melakukan diagnosis ataupun memonitor pasien, karena dalam beberapa kasus sulit ada saat di mana sumber kebisingan atau noise tidak dapat dihindari. Kesimpulan yang didapatkan dari praktikum adalah praktikum telah dilakukan sesuai dengan teori, yaitu penguatan tegangan output yang dihasilkan adalah 7 kali dari tegangan input pada frekuensi selain 50 hingga 100 Hz. Hal ini kita gunakan rangkaian merupakan rangkaian bandstop filter yang akan menghilangkan sinyal listrik yang frekuensinya berada pada rentang tersebut, sehingga nilai tegangan output akan menurun ketika mendekati frekuensi center yaitu 71 Hz, dan akan meningkat ketika menjauhi frekuensi center. Sinyal tegangan output yang dihasilkan memiliki perubahan fasa terhadap sinyal tegangan input masukannya, yaitu sebesar 180 derajat. Hal ini terjadi karena pada rangkaian stop band filter ini menggunakan op-amp inverting. Nah, di sini dapat diketahui bahwa rangkaian ini dapat digunakan pada ECG untuk memfilter noise atau kebisingan yang tidak diinginkan.
Sekian pembahasan dari praktikum stop band filter oleh kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang lainnya, dan terima kasih banyak telah menonton video ini.